keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah dipilih untuk pergi dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih menjadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya.
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya di setiap langkah hidup kami, Engkau selalu menyertai kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Yes, Lord. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Oh haleluya, mari sama-sama serukan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Sungguh kasih-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami berjalan
mashana labayanamo. Kipinanara la mashe. Kinianara mashana la labayanamo. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, Yesus Raja selamanya. Engkau yang berdaulat Tuhan. Yes, kan menyembah Yesus. One more time, sing it. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamat. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord. Engkau berkuasa atas Pulau Bali, Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas Pulau Bali, Tuhan. Kami percaya Bali ada dalam genggaman-Mu, Tuhan. Bali ada di hati-Mu, Tuhan. Kami tinggikan Engkau atas Pulau Bali, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord Jesus, for your name is great and greatly forever, Lord. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. I sing praises. Dari Pulau Bali kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Pulau Bali. Oh Lord, for your name is great and greatly too. Let's sing it out together. I sing praises to your name. I sing praises to your name. We worship you, Jesus. Oh, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly too. Lebih dari apapun Tuhan, nama-Mu berkuasa. Yes, Lord. I sing praises to your name.
Engkau berkuasa, namamu besar, namamu ajaib. Segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Pulau Bali ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi ini, atas Pulau Bali. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan, dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia, dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan,
Apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, "Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya." Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih, adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, harga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini, di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan.
Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Messianic Women Ministry GBI Lembah Pujian mengundang para wanita Allah untuk menghadiri ibadah wanita, ibadah MWM pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ibadah ini dilakukan secara online dengan tema Tetap Kuat di Masa Pandemi bersama Pendeta Muda Vivi Yasaputra. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Oke atau Ibu Sinta pada nomor yang tertera pada layar. Dan juga akan diadakan tips menanam microgreen di rumah. Mari wanita Allah bergabung bersama kami di ibadah MWM. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan buat kita semua. Pertama-tama saya ingatkan ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita taat pada pemerintah. Ya, ini ada PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, maka kita akan online. Pertajam kapakmu, pertajam sabitmu. Oke, ini waktunya untuk menempa, ya, yaitu bajak kita jadi lebih tajam. Saya akan menyampaikan satu message berjudul What is your legacy? Apakah warisan rohani yang Anda tinggalkan? Ketika orang menghadapi kematian di dunia ini gak ada yang pasti kecuali satu yang pasti. Kematian. Itu pasti. Tetapi Tuhan perpanjang umur saya for a purpose. Yang lucu ada seorang saudara kita dari Balikpapan. Tuhan perpanjang Tuhan usia hamba-Mu Tuhan seperti Raja Hizkia 13 tahun. Dia diskon 2 tahun, saudara mesti 15. Tetapi saudaraku kebanyakan berdoa supaya saya usia 100. Masih ganteng ya kalau 100 ya. Amen. What is your legacy? Sebab yang penting itu apa yang kita tinggalkan. Saya pernah sampaikan ini, pertama orang cuma tinggalkan memori. Memori mudah terlupakan. Masih tahu siapa Miss World tahun lalu? Tidak ada yang tahu. And who cares? Pencapaian itu bukan sukses. Yang kedua, monumen. Banyak orang membuat monumen. Kalau soal pergi ke lembah Kidron di depan Yerusalem, ada sebuah monumen daripada Absalom. Disebut Absalom Tomb, kuburan Absalom, bukan, itu monumen. Sebab dia berkata, aku tidak punya putra untuk meneruskan namaku. Kalau kita pelajari firman Tuhan, dia punya anak laki-laki. Rupanya ada beda dari boys dengan men. Dengan son, itu beda. Sayang dalam terjemahan Alkitab LAI kita, putra cuma disebut anak. Dan itu kurang tepat. Saya sebagai penasehat mereka, saya pernah sampaikan ini. Yang ketiga, inheritance, warisan. Warisan itu kalau tidak dipelihara dengan baik ataupun invest dengan baik ya sebentar habis. Tapi ada satu yang bersifat kekal namanya legacy. Legacy ini sulit diterangkan dengan bahasa Indonesia. Cuma di Indonesia akan jadi legasi. Karena itu saudaraku kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama belajar dari yang paling baik saja. Baru yang kurang baik. Yang paling baik tentu saja Kristus. Apa yang dia tinggalkan? Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan orang yang memiliki jubah Kristus itu, dia berkata kepada orang-orang lain, "Hei, gua punya loh. Ini rupanya jubah yang bisa buat dia terbang naik ke atas langit."
Dan kita tahu manusia ini penyembah berhala rata-rata. Saya percaya itu dikasih kemenyan, disembah. Tapi pakaian itu sebentar aja hancur. Tetapi inilah yang ditinggalkan Kristus. Lukas pasal ke-10 mengatakan bahwa Tuhan Yesus, ini hadiah dari salah satu kalian. Saya tidak sebut siapa, tapi ini yang keliling ini gereja nih, Mawar dari Sharon. Tepuk tangan dulu saudaraku. Dan rupanya dia ingin saya menjadi fine gold. Bukan berapa beratnya, tetapi nilainya. Saya tulis di teman-teman kita yang memberi selamat. I'm old, but I'm not cold. Boleh tanya istri saya. Yang ngomong Londo. Ya, old marnit cold. I'm old. Why old? Old, young old. Ada berapa yang old di sini? Termasuk Oma Vero. Oma Vero coba berdiri sebentar. Rambutnya men, kayak mawar dari Sharon. Yang old. Bold, berani. And going to be gold. Tujuan hidup kita sempurna. Dewasa penuh. Amin. Mari kita lihat apa Tuhan Yesus. Yang saya tidak penting, ini yang penting. Kemudian daripada itu, Jesus the Lord appointed other 70 also. Saudara melihat perkataan 70 son dari pesan yang saya sampaikan. 70 murid yang lain. Lukas 9 tentang 70 murid. 12 rasul, 70 murid dan 70 murid yang lain, berbicara tentang reproduction. Amin. Dan penafsir Alkitab mengatakan 7 diaken pertama itu adalah salah 7 daripada 70 murid yang lain ini. Ada berapa murid Tuhan Yesus di sini? Angkat tangan saudara, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang meriah saudaraku. Dia tidak meninggalkan monumen. Di mana-mana ada ditemukan kayu salib Yesus yang asli. Ojo percaya. Kalau sudah 2000 tahun ya kayu sudah jadi bubuk saudara. 70 murid yang lain Jesus appointed. Yesus menunjuk. Lalu mengutus mereka apa? Berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tadi saya pinginnya ya mereka menyanyikan Pulau Bali sujud menyembah. Saudara harus membuat declaration. Kerajaan itu harus deklarasi. Amin. Bukan cuma percaya, diucapkan. Sebab iman tidak diucapkan itu tidak terjadi apa-apa. Oke, kita akan melihat beberapa contoh yang gagal. Ada seorang bernama Yair. Di dalam Hakim-Hakim pasal 10 dikatakan dia orang Gilead memerintah sebagai hakim atas orang Israel lama, 22 tahun lamanya. Dia punya 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Harley Davidson. Dan mereka punya apa? 30 kota. Yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair. Di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ada yang namanya Yair? Tidak ada. Sebab apa yang dia tinggalkan? Rupanya saudaraku sekian lama memerintah melayani Tuhan itu ya cuma memperkaya keluarganya. Bukan membangun menara loh. Membangun kota. Setiap anak punya satu kota. Bekasnya pun nggak ada. Lalu yang kedua ada lagi yang lebih hebat, bukan 30, 70 saudara. Ya, ada 70. Abdon bin Hilal, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel yang punya 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Jumlahnya berapa? 70 yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Rupanya Yair itu menginspirasi Abdon ini yang memerintah orang Israel cuma 8 tahun.
Kemudian matilah Abdon bin Hillel. Kemudian matilah. Gone forever. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita berpikir. What is my legacy? Apa yang saya akan tinggalkan? 30 kota? 70 menara? Cuma itu? Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang bisa dibawa pada kekekalan. Corona ini ada baiknya, gunanya untuk mengingatkan orang akan kekekalan. Amin. Nah, selanjutnya ada lagi saudaraku, ya. Gideon punya 70 anak laki-laki, 70 sons, 70 putra. Hebat ya. Tapi ada juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Sebab dia beristri banyak, saudara. Tadinya Gideon ini bukan siapa-siapa. Lalu Tuhan pakai dia sebagai GKK. Ya, bukan GKM lagi, GKK. Dipakai oleh Tuhan. Diberkati. Tapi dipakai untuk apa? Kawin lagi. Sudah punya 70 putra. Dia rusak sendiri. Juga gundiknya. Tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Beri nama Abimelek. My father is king. Rupanya bukan God is king. Gideon is king. Dia bertindak seperti raja. Saudara kasih Tuhan, ini peringatan buat kita. Saya tahu Abimelek membunuh 70 saudaranya yang lain. Seekor lalat mati pembuat urapan berbau busuk. Sedikit kebodohan menghancurkan banyak hal yang baik. Dosa banyak, sedikit. Hati-hati loh, bangunan hancur karena rayap. Pelayanan nama baik hancur karena sedikit kebodohan. Satu hari ada seorang tokoh hebat. Jarang loh. Bintang film jadi gubernur California. Golden State. Dan orang ini adalah Terminator. Arnold Schwarzenegger. Dia menikah dengan istrinya dari klan Kennedy yang terkenal itu. Kurang hebat apa ini? Lalu dia mempersiapkan pesta besar untuk pernikahan ke-25. Satu hari sebelumnya kedapatan dia punya anak dari asisten rumah tangganya. Dan asisten rumah tangganya ini bukan modelnya kayak selebriti begitu. Asisten rumah tangga, it's okay. Ceritanya itu ternyata dia ini Terminator, istrinya gladiator, saudara. Dia stres karena istrinya. Lalu curhat kepada asisten rumah tangganya sambil minum-minum. Mike Tyson ditanya, siapa musuh paling bahaya? Dia bilang dengan mantap, Mike Tyson. Siapa musuh paling berbahaya? Dirimu sendiri. Dan kemudian terjadilah dia punya anak, pesta itu bubar, dia cerai, dan hancur semuanya. Bukan banyak kebodohan, sedikit. Tapi kita akan belajar hari ini dari seorang yang hebat sekali. Ada 4 hal yang membuat dia luar biasa. Saya akan ceritakan nomor 1, 3, dan 4, baru yang nomor 2, agak panjang sedikit. Yang pertama, orang ini bernama Obed Edom, orang Gad. Pakai imajinasi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang Israel itu sebut namanya itu ada hubungannya dengan apa? Dengan latar belakangnya. Kapan tuh hamba Tuhan hebat Amir Sarfati pernah bicara di sini. So ikuti YouTube-nya, selalu ada tentang Beyond Israel. Hebat. Saya tanya, what is the meaning of Sarfati? Sarfati means French, Perancis. Jadi dia itu Amir Perancis. Sebab orang tuanya dulu tinggal di Perancis sebelum pindah ke Israel. Dia sempat menjadi wali kota Jericho sebelum penyerahan kepada PLO.
Tapi jadi hamba Tuhan. Nah saudaraku, Obed Edom orang Gad. Pakai imajinasi saudara. Bagaimana dia itu orang Lewi yang melayani Tuhan. Kok sampai ke Edom dikejar debt collector? Itu aja. Atau dia berbuat kesalahan sehingga dia melarikan diri. Kenapa orang melarikan diri dari tempat asalnya? Punya kesalahan saudaraku. Orang fasik berlari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar berani seperti singa muda. Amen. Kemudian dari sana dia melarikan diri kemana? Gad. Gad itu daerah Filistin. So bisa bayangkan enggak? Orang Israel tinggal di jalur Gaza. Tentu saja dia mengalami dibully, dia mengalami diskriminasi, dia mengalami saudaraku ancaman bunuh, dia mengalami ketidakadilan. Saya ingat diri saya sendiri. Waktu saya masuk ITS, maka yang model seperti gini harus bayar. Saudara, angka ujian saya itu 10-10 saudaraku. Tapi tetap mesti bayar. Gak apa-apa sih soal itu. Tetapi kemudian saya punya teman-teman baik saudara ya. Pada waktu saya akan naik tingkat. Waktu itu yang saudaraku kita naik tingkat ke semester 8 ya. Tingkat 4. Dulu 10 semester saudara. Saya tidak bisa sebab ada satu mata kuliah kecil yang saya tidak akan diluluskan. Kenapa saya kata tidak diluluskan? Saya tahu maaf saudara. Saya waktu sekolah itu ya ranking 1 sampai 3 sajalah. Itu saya nggak diluluskan. Saya duduk di depan kantornya. Saya tungguin dia. Lu atau gua? Cuma dulu enggak ngerti doa. Cuma ngotot aja saudaraku. Sebab doa itu dead or alive, ya kan? Doa itu apa? Iya ada. Saudara, waktu itu orang tua saya bangkrut. Mata ibu saya sebelah buta dan dia menjahit. Saya bilang, mami enggak akan terlalu lama jahit. Aku akan lulus cepat. Tapi diganjel saudara. Jadi ini dead or alive. Saudara, saya bersaksi. Saban kali dia datang saya masih ingat wajahnya. Rupanya belum mengampuni sepenuhnya saudaraku. Dan dia tidak bisa pakai sepatu, dia pakai sandalet begitu. Kakinya selalu dibungkus perban, saya masih ingat. Wah, rupanya saya perlu didoakan saudara. Saban kali bilang, ini mau apa? Mau minta ujian pak. Tidak bisa. Ayo kuat-kuatan. Ternyata itu prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Yaitu untuk saudaraku datang kepada hakim yang tidak adil. Yang tidak takut Allah, tidak takut manusia. Lama-lama dia bosan pada saya setelah 30 kali. Ya memang itu keuntungannya, tapi mesti tekun. Karena itu saya sering katakan saya teknologi belajar cuma 5 tahun, tekun logi sampai sekarang saudara. Akhirnya ya saya diluluskan dengan berat hati. Tapi yang saya mau sampaikan di sini Obed Edom. Saudara tahu bagaimana Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Di rumah Obed Edom orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. The Lord bless Obed Edom, the house of Obed Edom. Cuma 3 months. And all his household. Kalau kita belajar Alkitab mesti teliti. Sebelumnya tabut perjanjian ada di mana? Di rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan putranya bernama Eleazar dikuduskan untuk memelihara tabut Tuhan. Berapa lama di tempat Abinadab? 30 tahun, nothing happen. Anak atau mungkin cucu daripada Abinadab
menyertai ketika kereta itu dibawa, tahu perjanjian dibawa dengan kereta. Belajar dari Filistin. Saya punya pesan buat saudara, jangan belajar dari Filistin. Sebab tabut harus diangkat oleh imam yang diurapi. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Utsa mati, saudara tahu itu. Sebab tabut perjanjian ini bukan sekedar furniture. Itu gambaran pada Kristus. Sebab di dalamnya ada apa saudaraku? Di dalamnya ada mana, akulah roti kehidupan. Di dalamnya ada tongkat Harun yang berbunga, I'm the resurrection and the life. Amin. Dan ada 2 loh batu. Dialah firman Allah itu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tabut itu dibuat dari kayu, dilapis emas murni. Dia adalah Allah dan manusia. Apa kelebihan Obed-Edom daripada Abinadab? Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia mengalami yaitu berkat cuma 3 bulan saudaraku. Kita melihat ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun nothing happen in their life. Baru ngadepi corona kecil udah ketakutan saudaraku. Karena tepuk tangan buat yang datang semua ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Altira, do not be afraid. Melayani hadirat Tuhan. Salah satu melayani hadirat Tuhan adalah melayani hamba-hambanya. Hosting the Holy Spirit. Roh Kudus bisa didukakan. Saudaraku, bahaya nih buat golongan ya katakan apostolik, karismatik seperti kita ini. Kita anggap biasa Kristus di dalam kita. Nggak biasa saudaraku. Jangan bawa pada perzinahan, percabulan. Saudaraku, jangan seperti Utsa. Tetapi kuncinya Obed-Edom ini, dia memang bukan imam, dia orang Lewi. Tetapi dia mengerti how to hosting the Holy Spirit. Dia tahu caranya. Anak-anaknya diajari memuji Tuhan. Sebab nomor 3, mereka itu adalah anointed temple musician. Anointed temple musician. Kita baca tentang keluarga Obed-Edom ini. Maka orang Lewi menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara sepuaknya Asaf bin Berekia dan Bari Merari, saudara sepuak mereka Etan bin saya. Perhatikan ayat 18. Dan bersama-sama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Katakan tingkat kedua. Katakan saja G sektor. Ya. Sebutkan nama-namanya. Dan Obed-Edom serta Yeiel, apa tugasnya? Penunggu pintu gerbang. Usher. Terjemahan lain berkata itu adalah janitor. Janitor itu apa? Tukang kosek WC. Mungkin di dalam pelayanan melakukan yang tidak enak, saudaraku. Tidak menghalangi berkat Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu datang pada saya ke sini. Pak, puji Tuhan, Pak. Anak saya diangkat promosi, Pak. Jadi janitor, Pak. Janitor maksudnya di Australia. Loh, ibu tahu apa itu janitor? Lah, direktor, Pak, direktor. Nggak apa-apa. Saudara, pelayanan dimulai dari hal yang sederhana. Saya masih ingat, saya tinggal di rumah Jimmy Untoro. Waktu itu saudaraku, saya marah sama dia. Karena gitarnya udah digantung, senarnya pedot semua. Jimmy ini salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi saudaraku cuma buka fotokopi di Amerika. Saya bilang, Jimmy, what a waste. Kamu ini over capacity. Tidak tahu bagaimana dia masuk sekolah Alkitab. Saudaraku,
Dia masuk sekolah Alkitab, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Nggak tahu, mungkin masih ada karena dia bukan bule, dia anak Indo, ya. Namanya juga aneh, Untoro gitu kan. Dia dijadikan tukang bersih WC. Tetapi dia tukang bersih WC yang paling bagus di sekolah Alkitab itu, kacanya mengkilap semua. Datanglah pimpinannya di sana. Dan lewat itu berdirilah IFGF Church. Gereja IFGF, tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Mungkin ada daripada kita menganggap dirimu kurang penting. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang yang bersungguh hati padanya. Lapis kedua, perhatikan ayat selanjutnya. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Selanjutnya, saya tunjukkan aja ayat 21. Sedang Matika, Elifele, Mignea, Obed Edom, Yeiel dan Asasia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya pernah cerita saudara, alat musik apa yang sulit dimainkan? The second keyboard. Inilah saya puji hamba Tuhan ini. Kapan itu dia main gitar ritme dengan sukacita. Dia bilang, kamu enggak tahu? I'm the main keyboardist in Lembah Pujian. No? Enggak penting. Tapi yang penting mainkan dengan segenap hati. Saudara, Tuhan tuh melihat kesetiaan, Tuhan melihat kerendahan hati, apapun yang kau lakukan. Pak Yudi, tidak ada orang melihat kalau saya nyampaikan suara gembala, saya dapat pujian. Mereka tidak tahu siapa yang menerjemahkan. Pak Yudi yang terjemahkan. Sudah berapa ratus, banyak Pak. Ya saudaraku, dikira gampang menerjemahkan saya. Nggak gampang saudaraku, lagi saya cerewet ya Pak Yudi. Kalau salah tulis saya langsung minta dikoreksi. Dengar ini. Lalu yang keempat. Yang keempat, a trustworthy steward. Bendahara yang bisa dipercaya. Salah satu tes paling hebat adalah keuangan. Kemarin itu ada teman saya dari Amerika datang, dia tunjukkan loh, saya dikasih cincin emas sama dia orang Amerika, dia tahu orang Indonesia itu suka kasih hadiah saudaraku. Di salah satu kota, saya tidak mau sebut namanya. Waktu makan dengan saya saudaraku, batunya itu somplak saudaraku. Terlalu juga ya. Rupanya dilem kastol saudara. Lalu saya bawa dia ke toko emas saudara, ya. Jalan Hasanuddin situ. Dites PR keras. Emasnya pun palsu saudaraku. Tapi emasnya Ibu Vivi tidak palsu, 72 kilogram sekarang. Senang dia. Coba kita saudara tunjukkan. Ketika itu terjadi perang saudara. Yang paling menghancurkan itu perang saudara saudara. Ya. Tunjukkan ayatnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda. Sedih enggak? Itu saudara loh. Ya. Tetapi ayat 24 ini coba kita lihat. Dia hancurkan Yerusalem. Itu Israel di utara, Yehuda di selatan ya. Ia sesudah itu mengambil segala emas dan perak, segala perkakas terhadap rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan siapa? Saudara tahu? Dari Obed Edom sampai bendahara di zaman Raja Amasya itu ratusan tahun. Jadi keluarga ini kekal dipercaya ratusan tahun. Mau enggak punya nama baik ratusan tahun? Siapa kamu? Keturunan Obed Edom, cari menantu saya. Enggak usah modal. Saya kasih kepercayaan sebab kakekmu itu terkenal orang yang paling bisa dipercaya di negeri ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang sebetulnya yang paling penting ini.
Nomor 2. Siapa saudara? Dan apa yang saudara tinggalkan? Able kingdom leaders. Pemimpin kerajaan yang cakap. Kita baca. Obed-Edom mempunyai putra-putra. Disebutkan namanya. Ayat kelima berkata, dan Poletoi anak yang ke-8. Sebab apa? Yang keras. Ukuran Tuhan dengan kita beda. Apa bukti dia diberkati? Apa dia punya 70 ekor keledai jantan? Membangun 30 kota? No. 8 putra. Dan itulah sebab Allah memberkati. Coba saudara pikirkan anak-anak jasmani dan anak-anak rohanimu. Lanjut. Bagi Semaya, ini sekarang cucu-cucu Obed-Edom. Putra Obed-Edom lahir putra-putra, bukan anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahasa Inggrisnya coba lihat. That ruled throughout the house of their father. Mereka semua leaders. Sebab mereka they were mighty men of valor. Bahasa asli Gibor Hail. Selain gagah perkasa, penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kasih karunia, penuh dengan kepandaian, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekayaan, semuanya dalam kata Hail itu tadi. Sebab mereka semua, jangan percaya kalau iblis berkata mesti ada yang jadi tumbal, mesti ada satu yang mengong, mesti ada satu yang tidak karuan. Jangan percaya itu. Kita lihat Obed-Edom hosting the Holy Spirit, memuji Tuhan segenap hati, bisa dipercaya. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, Elisabet dan saudaranya. Dan kalau saya melihat saudara, ini adalah 70 yang lain itu. Ada putra-putra, ada cucu-cucu rohani. Semuanya orang-orang yang hebat. Ya, kita lihat di sini. Ayat ke-7 dulu saya bacakan. Whose brethren were strong men. Katakan strong men. Oke, ayat 8. Mereka sekalian, all these of the sons of Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, ya, saudara-saudara mereka, masing-masing siapa? Orang yang gagah perkasa, cakap, katakan cakap. Able man for strength for the service. Berapa jumlahnya? 62 orang. Ditambah yaitu Obed-Edom sendiri dan istrinya. Saya kagum pada istrinya Obed-Edom. Saudaraku, tidak ditulis memang. Ikut suami yang bangkrut, harus lari ke Edom, harus dikejar-kejar sampai Gad, baru kembali melayani Tuhan. Istrinya hebat, saudaraku. Karena itu saudara harus belajar dari ibumu yang berkata pada saya waktu saya bangkrut, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ini doa saya. I'm leaving a legacy. I'm leaving a legacy. Dari para penatua kita, ya Ibu Christine Here ya, 3 putra, 3 hamba Tuhan di 3 benua. 1 di Pulau Bali tercinta, 1 di Australia di Sydney, 1 di Orlando di Amerika. Beliau tidak punya Rolls Royce, tidak punya villa di Jimbaran, tetapi meninggalkan 3 putra. Dan saya berdoa memberikan contoh buat kita semua. Itulah sukses yang sebenarnya. Punya anak-anak yang bisa dipercaya. Kapan itu salah satu daripada kalian sekarang mulai pelayanan sendiri? Saudaraku, saya perkenalkan pada seorang pengusaha yang saya kenal. Pak, itu
Putranya Bapak tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipakai Pak. Loh kenapa? Dia adalah saudaraku seorang yaitu konsulen pajak. Terlalu lurus. So dengar gitu saya bangganya luar biasa saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Minggu yang lalu Yakobus Manu jadi saudaraku wakil ketua daripada pengadilan di Parigi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bilang congratulations Yakob. Kau ada di Parigi Yakob. Seperti Yesus. Yesus ada di mana? Sumur Yakob kan? Parigi itu sumur. Saya bangganya luar biasa. Bapak doa buat saya. Kami ada fit and proper test, ada 65 orang yang lulus 23, saya juara 2. Tapi yang paling penting, putra-putra Obed Edom. Dengar baik-baik, jangan tepuk tangan. Masa lalumu, bukan masa depanmu. Apa persamaan Pak Alex, Pak Niko, dan Pak Arifin? Tiga-tiganya pengusaha bangkrut. Pak Niko bilang, aku bukan bangkrut, Vin. Aku bangkrut, krut. Tetapi, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Karena itu masa lalu kita bukan masa depan kita. Yang penting kita membesarkan. Kalau mau sukses itu Ibrani 2 ayat 10. Saudara-saudara lihat itu. Tuhan itu raise up many sons into glory. Ini ayat terakhir, benar terakhir saudara. For it became him for whom are all things, by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Amin. Kedewasaan, kemuliaan, dan juga apa? Kesempurnaan. To make the captain of their salvation perfect. Katakan perfect. Sempurna, ya, menyempurnakan menuju kesempurnaan dengan penderitaan. Untuk menjadi sons. Bukan dengan cara memanjakan. Saya selalu doa seperti yaitu saudara Jenderal MacArthur. Lord build me a son. Menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Sebetulnya kalau tidak ada acara ulang tahun ya saya hargai. Saya bisa dengar kesaksian dari Pak Anto. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan orang bilang justru reproduction saudaraku. Dan I say in the name of Jesus, you will reproduce. Engkau akan menghasilkan berlipat ganda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Jadi 3 hari Minggu kita mengasah kapak kita. Kita mengasah sabit kita. Supaya lebih tajam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk melayakkan kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sehingga kita semua mendapat berkat daripada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di surga, berkati roti dan anggur perjamuan ini. Sehingga setiap kami yang makan dan minum beroleh kekuatan yang baru dari sorga. Supaya kami dapat berlari dan tidak menjadi lesu. Kami dapat berjalan dan tidak menjadi lelah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan mau supaya ketika kita makan roti ini, kita ingat
bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga ia rela tertikam oleh karena pemberontakan kita, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan akan kasih, kelimpahan akan sukacita, kelimpahan akan damai sejahtera. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga setelah makan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan mau supaya ketika kita minum cawan ini, kita ingat oleh kuasa darahnya kita telah ditebus dan menjadi ciptaan yang baru. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah datang pada kami ya Tuhan. Segala sesuatu telah Engkau tetapkan, maka mampukanlah kami untuk mengerti. Mampukan juga kami untuk melakukan dengan benar dalam hidup kami. Karena kami mau melakukannya bukan untuk hanya kepentingan kami, tapi ingin membuat Engkau bergirang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami mengangkat tangan kami untuk seluruh generasi muda yang ada, yang Kau percayakan pada keluarga besar ini ya Tuhan. Kami memberkati generasi muda kami. Bangkit, bangkit, bangkit di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hikmat untuk anak muda, setiap kebangkitan di dalam semua kecakapan yang Tuhan berikan. Bahkan kehidupan-kehidupan kudus, keberanian untuk berdiri di dalam kekudusan Tuhan dan menjadi berbeda dari dunia ini, menjadi trendsetter, menjadi model kerajaan Allah untuk mempengaruhi dan mengubahkan dunia. Itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh generasi muda di keluarga besar ini dan seluruh tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Allah membela, Allah memberikan the holy boldness bagi anak-anak muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati ayah-ayah. Kami memberkati mereka sebagai imam dan kepala keluarga. Cakap dan benar, berdiri yang benar, melakukan yang benar, sesuai amanat dan tujuan penciptaan Allah bagi seluruh kepala keluarga. Demikian kami memberkati ibu-ibu, istri-istri. Cakaplah mereka di dalam menjalankan destiny-nya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, atmosfer surga turun atas setiap rumah tangga. Keretakan-keretakan diperbaiki dan surga turun atas setiap rumah tangga. Dunia akan melihat dan dunia akan mengakui, dunia akan mengikuti semua model kerajaan surga yang ada di dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Dan kami percaya terjadi revival di atas tanah ini, dimulai dari rumah tangga anak Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, dipermuliakan, dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau memerintahkan supaya kami to reproduce, berbuah berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkannya, dan berkuasa atasnya. Kami minta urapan yang baru, kami minta new blessing. Hamba minta hadiah untuk ulang tahun ke-70. Lahirkan putra-putra seperti Obed Edom.
berikan kami how to host the Holy Spirit. Roh Kudus, ajar kami lebih menghormati, lebih mengerti, lebih mengasihi Engkau. Bagaimana melahirkan, memberikan teladan pada para putra, cucu-cucu, saudara-saudara, dan bisa dipercaya dalam segala hal. Give us a new anointing ketika kami memuji, menyembah Tuhan, dan bisa dipercaya mengelola sebagai bendahara kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus. Biarlah urapan yang ada pada 7 diaken gereja mula-mula terjadi padamu, penuh dengan Roh Kudus, penuh kasih karunia, penuh kuasa, penuh hikmat, penuh firman, penuh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau dan keluargamu, seisi rumahmu diberkati Tuhan. Katakan haleluya. 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 Tuhan memberkati.